لأنك الله قلبي كله أمل. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali untuk pembahasan adab dari kitab Adabun Islamiyah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Hamid Ibn Abdurrahman As-Suhaibani. Kita lanjutkan bab yang kedua setelah kemarin kita menyelesaikan adab yang pertama, yaitu adab berdoa. Sekarang kita adabu tilawatil Qur'anil Karim, adab membaca Al-Quran Al-Karim. Di sini penulis menyebutkan ada 13 adab dan kita akan membacanya atau mengulasnya satu persatu insyaallah ta'ala. Baik. Adab yang pertama ketika seseorang membaca Al-Quran, kata penulis, qala al-musannif rahimahullah, pertama adalah al-wudu itu wudu. Jadi adab yang pertama adalah seseorang ketika membaca Al-Quran dia hendaknya berwudu terlebih dahulu, karena memang Al-Quran itu mulia dan kemuliaan Al-Quran itu juga harus dibaca dalam kondisi yang mulia juga. Kapan kondisi itu mulia? Ketika pas kita dalam kondisi wudu, tidak berhadas dan tidak najis. Maka itu di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala firmankan bahwa Al-Quran itu fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Jadi Al-Quran di suhuf-suhuf yang dimuliakan, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, ditinggikan dan disucikan. Maka itu Al-Quran itu disucikan berdasarkan ayat ini, mutahharah. Maka hendaknya seseorang apabila mau membaca Al-Quran, dia membacanya dengan kondisi wudu, dalam kondisi taharah, dan tidak dalam kondisi hadas. Jangankan membaca Al-Quran, bahkan kita andai kata mau memegang mushaf saja, maka kita seharusnya kita membacanya dengan atau menyentuhnya dengan berwudu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, bahwasanya seorang sahabat Amr bin Hazm mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, dan isi suratnya itu adalah alla yamussal mushafa illa tahirun. Jangan sampai ada yang menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci. Maka mushaf itu disentuh dalam kondisi suci. Kecuali mungkin apabila seseorang membacanya dalam kondisi memakai HP misalnya, maka nanti para ulama memfatwakan bahwa untuk HP itu boleh untuk tidak berwudu jika disentuh, ya, karena di sini terhalang oleh kaca. Maka kita seperti menyentuh kaca saja, bukan menyentuh mushaf. Tapi adapun mushaf, maka kita tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam kondisi suci. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita harus pahami juga bahwa ketika seseorang dia membaca Al-Quran ataupun menyentuh mushaf, ya, itu harus dipahami bahwa bisa jadi malaikat sedang mendengarnya. Allah pun Maha mendengar. Maka alangkah baiknya apabila seseorang itu membaca dalam kondisi suci. Maka kemudian coba, ada tidak hadis bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu tidak dalam kondisi suci begitu? Kan nggak ada, ya. Jadi pasti dalam kondisi suci. Maka jangan bermudah-mudahan. Kalau memang mau menyentuh mushaf, ya berwudu terlebih dahulu
dan seterusnya. Nanti sebagian ulama juga berdalil dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuh mushaf kecuali orang-orang disuci. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Qur'an, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Yang disucikan di sini ada 3 tafsir memang, yaitu malaikat, yang kedua adalah orang-orang beriman, yang ketiga adalah orang-orang yang berwudu. Ala kulli hal, ketiga tafsir ini bisa jadi benar semuanya, dan siapapun yang ingin menyentuh Al-Quran memang harus dalam kondisi suci. Iya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, adab yang kedua ketika seorang membaca Al-Quran, tandhiful fami bisiwak. Seseorang membersihkan mulutnya dengan siwak. Subhanallah. Maka seseorang ketika membaca Al-Quran, apa yang dia baca itu adalah bacaan yang mulia. Ketika dia mengucapkan lafaz-lafaz firman-firman Allah, itu adalah ucapan-ucapan atau firman-firman yang mulia. Kita harus yakini bahwa Allah itu berfirman dengan apa yang kita baca itu. Maka dari itu Allah yang maha mulia menurunkan kitab yang mulia. Tidak selayaknya kita membacanya dengan mulut yang bau, mulut yang tidak sedap. Subhanallah. Maka bacalah Al-Quran terlebih dahulu dengan bersiwak atau gosok gigi, maka dengan demikian itu akan lebih adab daripada seseorang membaca dalam kondisi yang bau mulutnya tidak sedap. Apalagi jika kita melihat hadis, dulu ada seorang sahabat namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair pernah membaca surat Al-Kahfi pada malam hari, lalu dia melihat kelap-kelip yang ada di atas langit. Kemudian semakin mendekat. Tapi ketika dia semakin mendekat, kelap-kelip itu semakin mendekat, kudanya pun juga berlari-larian. Dan dia khawatir ketika itu sedang membawa anaknya, jika lari kudanya semakin kencang lalu lepas, nanti bisa terkena anaknya. Maka dia pun berhenti membaca. Mulai pudarlah kelap-kelip itu, dan kudanya pun juga berhenti. Pada pagi harinya, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan bacaanmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberitahu kita bahwa malaikat bisa jadi apa? Ingin mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Apalagi pada sholat malam, ya. Apalagi pada sholat malam. Jadi ketika pas sholat malam, seseorang itu kalau sambil sholat malam, nanti malaikat akan semakin mendekat, ya. Hingga mulut malaikat ada di mulut kita. Subhanallah, berdasarkan hadis yang sahih. Maka itu seseorang jika membaca Al-Quran baik dalam kondisi di dalam sholat maupun di luar sholat, hendaknya dia membaca dengan kondisi suci sekaligus bau mulut tidak ada atau dihilangkan terlebih dahulu bau mulut. Kemudian yang ketiga adalah al-qira'atu fi makanin nadhif, membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran, jangan sampai dia membacanya di tempat yang kotor, di tempat yang najis, di tempat yang tidak layak. Ingat, Al-Quran itu mulia, dan jangan kita baca kecuali dalam kondisi yang mulia, mulut yang mulia, tempatnya pun mulia. Maka muliakan Al-Quran dengan ini, dengan perbuatan-perbuatan yang mulia juga. Di antara memuliakan Al-Quran adalah kita ini membaca Al-Quran di tempat yang mulia juga, yaitu dalam kondisi bersih dan tidak najis. Maka coba Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung, subhanallah. Maka bagaimana kita membacanya di tempat yang sembarangan? Maka tilawah Al-Quran adalah ibadah
maka kerjakanlah ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka adab-adab yang seperti ini mungkin terasa ringan saja, akan tetapi apabila seseorang mengamalkannya dengan mengagungkan Al-Quran dan menghadirkan keagungan Allah di situ, maka sebenarnya dia mendapatkan pahala yang besar. Karena Allah menginginkan kalamnya diagungkan. Sekarang begini, seseorang jika berucap pasti dia ingin ucapannya itu dipahami oleh si pendengar. Maka Allah juga demikian. Allah ketika berkalam, dan adalah firman-firman Allah, Allah pun juga ingin Al-Quran itu juga dipahami oleh hamba-hambanya. Maka Al-Quran ini turun untuk dimuliakan, kemudian juga dipahami. Jika seseorang misalnya dia nulis suatu tulisan, lalu kita sobek-sobek, kita banting, misalkan begitu, kita injak-injak misalnya, orang yang nulis itu pasti marah sama kita. Apalagi Al-Quran. Apabila tulisan manusia saja kita harus hormati, apalagi Al-Quran harus lebih kita hormati. Barakallahu fikum. Maka kita pun juga, bahkan kehormatan Al-Quran melebihi kehormatan tulisan apapun, itu harus kita yakini. Maka sampai kita membaca Al-Quran pun kita sampai membaca dalam kondisi apa? Yang baik. Bahkan tempatnya baik, mulut kita pun juga mulut yang baik. Yang keempat adalah an yajlisa mustaqbilal qiblati bi khusyu'in wa sakinatin wa waqarin mutriqan ra'sahu. Itu adalah seseorang ketika membaca Al-Quran, ya, hendaknya dia menghadap kiblat. Kemudian dengan kondisi khusyuk, tenang, ya, baik hati dalam kondisi tenang, jasad juga dalam kondisi tenang, kemudian menundukkan kepalanya. Ya, barakallahu fikum. Jadi seseorang ketika membaca Al-Quran ini memang tidak ada keharusan kalau membaca Al-Quran itu harus menghadap kiblat. Akan tetapi jika seseorang menghadap kiblat saat membaca Al-Quran tentu lebih baik, lebih utama. Karena seseorang mengagungkan kiblat itu tentunya lebih baik daripada seseorang yang tidak mengagungkan kiblat. Maka kiblat itu tidak boleh seseorang buang air, buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, kemudian tidak boleh meludah menghadap kiblat. Seperti itu. Subhanallah, itu adab-adab yang luar biasa. Dan kita pun juga jika membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat tentu itu lebih baik, meskipun itu bukan suatu keharusan. Kemudian yang kelima, at-ta'awudhu fi ibtida'il qira'ati jahran, yaitu membaca ta'awud saat memulai membaca Al-Quran dengan menjaharkannya. Subhanallah. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kalau seseorang membaca Al-Quran, maka bacalah dengan ta'awud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dalam ayat Allah firmankan, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jika kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka sebelum membaca Al-Quran, kita ini membaca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca ta'awud dan dijaharkan. Kenapa? Ketika kita menjaharkan bacaan Al-Quran, bacaan ta'awud, di situ kita sedang mengusir setan, ya, supaya tidak mengganggu kita. Sekaligus nanti sebagian ulama mengatakan bahwa ketika seseorang itu membaca ta'awud, dia membersihkan mulutnya dari apa? Dari ucapan-ucapan yang kotor atau yang buruk disebabkan karena setan. Maka itu sebelum dia membaca Al-Quran yang mulia, maka dia bersihkan dulu mulutnya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi seperti itu. Subhanallah. Maka ta'awud ini penting untuk seseorang amalkan,
dan dijaharkan, bukan. Jadi ada sebagian orang memang ketika pas mau membaca Al-Quran ta'awudnya jadi seperti lirih, padahal tidak seperti itu seharusnya. Seharusnya dia membaca dengan bacaan yang jahar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalkan begitu. Bukan a'udzu billahi. Bukan, ya. Bacalah dengan baik, ya, dan dijaharkan. Baik. Ya. Kemudian yang keenam adalah at-tartil. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan perlahan. Jadi bukan dengan cepat-cepat, dengan terburu-buru, tapi harus diperhatikan untuk tajwid-tajwidnya. Diperhatikan bagaimana seseorang ketika pas membaca Al-Quran ada panjang, ada pendek, ada waqaf, ya. Maka yang panjang panjangkan, yang pendek maka pendekkan. Jangan sampai seseorang ketika pas dia memanjang yang pendek malah dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Seperti ini nggak tartil. Ya, sebenarnya tidak tartil, maka tidak boleh. Hendaknya seseorang dia membaca dengan kaidah. Kita saja, ya, bahasa Indonesia misalkan, boleh kita membaca yang tidak sesuai dengan kaidah. Itu pasti buruk. Didengarnya tidak enak. Begitu pula dengan Al-Quran. Apabila kita membacanya juga dengan tidak ada kaidahnya atau ya sama sekali tidak berkaidah misalkan, pasti juga kita tidak enak mendengarnya. Dan Allah tidak mau seperti itu. Jika kita berhati-hati membaca bahasa manusia, maka membaca firman Allah juga harusnya lebih berhati-hati. Jangan sampai kita ini membaca manusia saja kita muliakan, tapi ya, bahasanya manusia saja kita muliakan, tapi bahasanya Allah tidak kita muliakan. Baik, barakallahu fikum. Adab yang ketujuh adalah at-tadabbur. At-tadabbur. Jadi membaca dengan tadabbur. Bacalah Al-Quran dengan sambil merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi tadabbur Al-Quran. Jadi kita membaca sambil bisa memaknainya. Tentunya ini bagi yang bisa berbahasa Arab. Tapi jika yang tidak bisa berbahasa Arab bagaimana? Bisa nanti ketika setelah membaca Al-Quran mungkin membaca artinya. Jadi mungkin di situ di tadabbur kita renungi. Ya. Mentadabbur itu bukan mentafsirkan, ya. Mentadabbur itu hanya merenungi maknanya. Oh, ternyata seseorang jika disiksa di neraka ternyata begini, ya Allah, muncul rasa takut. Seperti itu tadabbur. Ya. Jadi tadabbur itu bukan menafsirkan. Kok menafsirkan itu setiap kata pun bisa ditafsirkan. Oh, begini, makna ayatnya begini. Oh, mentadabbur itu hanya merenungi saja. Ya. Nah, itu termasuk amal soleh. Maka seseorang jika dia membaca Al-Quran kemudian disertai dengan renungan-renungan seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala lebih. Jadi pahala baca Al-Qurannya ada sendiri, pahala tadabburnya ada sendiri. Maka itu pahalanya tentunya lebih banyak daripada seseorang yang membaca begitu saja tanpa tadabbur. Maka di sini kita harus belajar juga, ya. Saya pernah mendapati ada jamaah yang dia tidak bisa membaca atau tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, tapi kebiasaan beliau setelah membaca Al-Quran begitu, nanti dia membaca artinya. Sampailah ayat, ya, qalu masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian terjerumus ke neraka? Maka mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Di situ, oh begitu ya, berarti gara-gara tidak sholat seseorang bisa masuk neraka, dan nerakanya namanya neraka saqar. Nah, itu sudah termasuk perenungan, itu sudah termasuk tadabbur, ya. Jadi tadabbur itu bukan tafsir. Kok tafsir kita baca menghadirkan tafsir Ibnu Katsir, misalkan tafsir Sa'di atau tafsir-tafsir yang lain misalnya, itu tafsir. Tapi kalau tadabbur bukan seperti itu. Tadabbur yang penting kita merenungi maknanya, lalu ada muncul rasa takut, ada muncul takjub, ada muncul
malu kepada Allah, ada perasaan-perasaan yang muncul setelah kita merenungi itu. Nah, itulah tadabbur. Nah, itu yang dianjurkan ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, kata Syekh Abdul Hamid As-Suhaibani, al-buka'u wat tabaki. Ya, seseorang harus ketika membaca Al-Quran dia hendaknya menangis. Wat tabaki, atau berusaha menangis. Ya. Jadi tidak nangis ya, berusaha coba menangis, bisa tidak? Karena Al-Quran itu di situ ada al-wa'du wal wa'id, ada janji-janji sekaligus ada ancaman-ancaman. Ketika seseorang membaca janji-janji Allah berupa surga, mungkin sekaligus di situ, ya Allah, aku merasa tidak pantas masuk surga misalkan, akhirnya dia menangis. Atau melihat atau ketika membaca tentang neraka, ya Allah, aku takut neraka. Atau tentang orang-orang soleh, ya Allah, aku termasuk orang soleh atau bukan, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini tapi seseorang itu bisa menangis rata-rata karena apa? Karena menikmati Al-Quran, baik tahu maknanya, jika tidak tahu maknanya tersentuh dengan bacaan Al-Quran, bisa jadi seperti itu. Iya, jadi Al-Quran itu memang nikmat yang luar biasa. Mungkin kita kadang dapati orang-orang yang dia ketika pas menjadi makmum, bacaan imamnya bacaan yang enak seperti itu, lalu dia menangis padahal tidak paham maknanya. Bahkan pernah terjadi sesuatu yang menarik ya, di suatu masjid, imam bacaan bagus, masya Allah. Ketika itu baca surat An-Nisa tentang pernikahan, poligami. Tapi ya di belakang itu ikut menangis. Ya, karena tidak paham maknanya, tapi menikmati bacaannya. Ya Allah, dia menangis. Ya. Sampai di sampingnya itu, loh, kok menangis? Karena ini kan ayat poligami. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Ini kenapa dia bisa menangis? Karena Al-Quran itu memang nikmat sekali. Kok sudah menyentuh kalbu, masya Allah. Ayat apapun bisa membuat menangis. Subhanallah wa bihamdi. Apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan surga ataupun neraka. Ya Allah. Ini Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran mampu menggetarkan hati. Apabila Al-Quran jika diturunkan kepada gunung misalnya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Jika andai kata kami turunkan Al-Quran itu ke gunung, maka gunung itu akan tunduk. Mutasaddi'a, pecah. Subhanallah. Maka hati pun tentunya hati lebih lembut daripada gunung. Ya. Maka dari situ apabila Al-Quran sudah masuk ke hati, nangis itu sangat mudah. Baik, barakallahu fikum. Yang ke-9 adalah tahsinus sauti bil qiraati, memperbagus suara saat membaca, ya. Jadi baca itu harus baik. Membaca itu tidak boleh serampangan, tidak boleh seenaknya sendiri, tidak. Jadi ketika seseorang membaca, ya seharusnya membaca dengan cara yang baik. Jangan sampai seseorang ketika membaca Al-Quran ya tidak enak didengar. Sebenarnya seseorang itu jika berusaha belajar tahsin dan tajwid yang baik, meskipun dia tidak bisa menadakan dengan nada ini, nada itu misalkan, dengan nada sendiri pun, atau bahkan tidak ada nadanya sama sekali, tapi asalkan tajwidnya bagus, enak didengar. Jadi datanya nada datar, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu misalnya, tidak mengapa, tapi sesuai dengan tajwid, sesuai dengan tahsin. Nah,
Tapi apabila seseorang itu tidak mempelajari tahsin dan tajwid yang baik, meskipun dia menada-nadakan, ya bisa jadi buruk juga. Maka suara ini harus diperbagus. Ya, dengan apa? Dengan tahsin dan tajwid yang baik. Ya. Jadi apabila idgham maka idghamkan. Apabila ikhfa maka ikhfakan. Apabila idhar maka idharkan. Dan seterusnya. Jangan sampai seseorang itu membaca semaunya sendiri. Karena setiap bahasa itu ada kaidah-kaidahnya. Termasuk Al-Quran ini adalah dengan bahasa Arab, ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, Arabiyyum mubin. Ya, maka kaidah-kaidah bahasa Arab juga yang harus kita gunakan. Barakallahu fikum. Baik, kemudian yang ke-10, al-jahru bil qiraati idza lam yu'di musalliyan aw naiman aw qari'an. Menjaharkan bacaan Al-Qur'an jika tidak mengganggu orang yang sholat, orang yang tidur, atau pembaca Al-Qur'an yang lain. Maka ini adab, ya. Membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan jahar. Bahkan dalam sholat pun, misalkan seseorang sholat malam, itu juga boleh menjaharkan. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Kemudian dia jaharkan dan didengarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu juga dengan Ibnu Mas'ud, pernah di masjid kemudian sholat malam dan menjaharkan bacaannya. Itu didengar oleh didengar oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yatlu al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra kama qara'a Ibnu Ummi Abd." Siapa yang dia ingin membaca Al-Quran dan Al-Quran itu murni sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dia membaca dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Sampai seperti itu. Berarti ketika itu Nabi Muhammad mendengar. Jadi selama, kalau misalkan ini tadi, selama tidak mengganggu orang yang sholat. Pada orang yang sholat, maka kita pelankan. Nanti jika sholatnya sudah selesai, maka kita jaharkan bacaan Al-Quran kita. Atau orang yang tidur malam hari, misalkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka kita jangan menjaharkan jika mengganggu orang yang tidur. Atau pembaca Al-Quran yang lain, ya, pembaca Al-Quran yang lain misalkan terganggu dengan bacaan kita, maka hendaknya kita pelan-pelan saja. Jadi ada anjuran untuk mengeraskan bacaan selama tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ke-11 adalah al-qira'atu fil mushafi li'anna an-nadhara fihi ibadah. Membaca Al-Quran dengan mushaf, sebab membaca atau melihat mushaf itu termasuk ibadah. Subhanallah, ini sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama juga. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan mushaf atau membaca Al-Quran dengan hafalan? Maka sebagian ulama mengatakan dengan hafalan lebih baik. Sebagian yang lain dengan mushaf lebih baik. Sebab dengan melihat mushaf itu ibadah. Ya. Sedangkan kalau dengan hafalan, Rasulullah melakukannya dengan hafalan. Jadi seperti itu. Dulu Al-Quran itu dihafal, sedangkan ditulis itu belum seperti sekarang ini, sebagaimana pada zaman Utsman bin Affan. Sebelumnya kan dihafal. Tapi ala kulli hal, nanti pendapat Ibnu Katsir bagus sekali. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan hafalan? Maka Ibnu Katsir mengatakan dua-duanya baik, yaitu tergantung pada mana yang lebih membuat khusyuk. Jika seseorang itu lebih khusyuk membaca Al-Quran dengan membaca dengan mushaf, maka baca dengan mushaf lebih baik. Tapi jika membacanya lebih khusyuk ketika dengan hafalan, maka dengan hafalan lebih baik.
Jadi seperti itu. Tapi di sini Syekh Abdul Hamid As-Suhaibani menganjurkan untuk membaca Al-Quran dengan mushaf. Tampaknya beliau mengikuti pendapat yang dengan mushaf lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian adab yang ke-12, alla yatakallama fi asna'il qira'ati ma'ahadin illa lidaruratin mulihah. Jangan berbicara di tengah-tengah membaca Al-Quran dengan seorang pun kecuali dengan darurat yang mendesak. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, maka jangan diselingi dengan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan duniawi. Jadi para ulama memakruhkan jika seseorang itu membaca Al-Quran lalu di antara membaca Al-Quran itu misalkan berhenti dulu untuk membicarakan duniawi. Hendaknya selesaikan dulu baca Al-Quran sampai selesai, ya, sesuai dengan maknanya sampai waqaf. Ya, jangan sampai seseorang itu membaca Al-Quran belum waqaf udah berhenti terus bicara sama orang lain gitu. Belum di akhir ayat udah berhenti langsung bicara sama orang lain. Ini jelas-jelas tidak adab, ya. Apalagi membicarakan hanya masalah-masalah duniawi. Jadi para ulama memang mengatakan bahwa jangan memotong Al-Quran hanya untuk membahas masalah-masalah duniawi, ya. Kecuali memang darurat atau memang itu dibutuhkan, maka tidak mengapa. Terakhir, alla yadhaka wala ya'basa wala yanduru ila ma yulhi. Jangan tertawa atau berbuat sesuatu yang tidak jelas, ya, tidak berguna. Wala yanduru ila ma yulhi, dan jangan melihat sesuatu yang melalaikan. Jadi kalau baca Al-Quran, udah baca Al-Quran saja. Di sana misalkan ada dangdut misalkan yang melalaikan, ataupun yang membuat tertawa, nggak usah lihat, jangan ikut tertawa, ya, jangan ikut nonton atau melihat sesuatu yang melalaikan seperti itu, karena ini adab dalam membaca Al-Quran. Udah, maka bacalah Al-Quran dengan khusyuk. Jangan sampai seseorang itu membaca Al-Quran semau sendiri tanpa adab. Nah, adab ada 13 adab ini hendaknya kita amalkan dengan baik saat kita membaca Al-Quran. Dengan demikian kita insya Allah akan memperoleh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu untuk ada tilawatul Quran Al-Karim kita cukupkan. Insya Allah kita akan membahas adab-adab yang lain pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.